Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Umum Lentera Independen, pemerhati aspirasi Nusantara atau LIPA. Yang terhormat Ketua DPP, Pak Sekjen, para Ketua DPK, dan jejaring lainnya. Dan yang tidak mungkin saya tidak sabar tidak hormati Bapak Ketua Kesbah, mewakili Polda, Bapak Ibu Wakil Bupati. Sebelum saya terlalu jauh memulai, saya mau mempertegas lebih awal, memperjelas bahwa karena sedikit agak menggelitik tadi, ada yang disampaikan baik oleh Pak Saudara Bentar Baso, termasuk dari Pak Ketua Kesbah. Jadi izinkan saya dulu mengklarifikasi ya, agar tidak mengganggu di belakang saya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah kehadiran LIPA akan selalu senantiasa ya untuk berkarya sah-sah saja dalam masa eksistensinya, berinteraksi, bermitra dengan siapapun, termasuk APH, termasuk aparat birokrasi. Sebagai pengantar ada filosofinya seperti ini. Kita ini, NGO ini, kita bukan sebagai aparat penegak hukum. Kita bukan aparat penegak hukum yang punya kewenangan menangkap pencuri-pencuri atau perampok-perampok uang negara itu. Andaikan ini perlombaan lari antara koruptor dan aparat penegak hukum beserta aparat birokrasi, ya, maka disitulah kita harus hadir. Disitulah harus hadir LIPA menjadi kerikil yang melekat, melengket di tumis batunya. Ibarat kata, ketika kita bisa menjadi kerikil, maka mereka koruptor ini tidak akan berlari secepat kilat. Dan harus seperti itu. Itu sebagai pengantar filosofinya. Nah, apa yang saya ingin klaimkan tadi? Tadi disinggung bahwa Pak Jusman ini adalah bendahara nasional. Alhamdulillah, saya tidak pernah berpikir sekesannya mengejar popularitas. Sampai sekarang saya belum pernah tertarik masuk partai. Dengan segala hormat pengurus partai. Sampai sekarang, apakah saya tidak pernah mendapatkan tawaran untuk masuk partai? Alhamdulillah. Bisa ditanya semua ketua zaman yang pernah memimpin partai-partai besar di Sulawesi. Bisa ditanya. Termasuk salah satu kawan saya yang sekarang menjadi ketua partai juga, yang juga tadinya bekerja di NGO dan kemudian menjadi ketua advokat. Bisa ditanya. Kemudian kedua, apakah saya pernah berpikir untuk maju pilkada? Itu lebih parah, tidak mungkin. Kalau saya mau dari dulu kok. Dari dulu. Saya hampir 19 tahun eksis di NGO anti korupsi. Saya memulai dari mana? Saya harus katakan, saya ada di Makassar, kembali di Makassar tahun 2002. Awalnya saya dari mana? Saya mantan wakil Lembaga Peduli HAM Jakarta. Saya hampir 9 tahun di LEPAM. LEPAM ini adalah lembaga yang dibubarkan sama Soeharto. Dan LEPAM berdiri lembaga-lembaga yang sering kita dengar, yang sering kita baca. Ada Kontras, ada ICW, ada ILB dan lain-lainnya. Jadi situ itu penipu. Jadi kalau mau bicara nasional, prinsipnya bukan berarti dia tinggal di ibu kota, tidak begitu. Tapi bagaimana kinerjanya, bagaimana berjejaring. NGO itu dua modalnya. Untuk dia kuat, dia harus berjejaring. Kemudian apa lagi? Minimal dia, penguatan SDM-nya harus terpenuhi. SDM yang saya maksudkan bukan berarti kemudian pegiat-pegiat anti korupsi itu
badan-badan pekerja yang ada di Lipan harus berpendidikan tinggi. Nah gitu juga lah. Kalau di sana misalnya sarjana ekonomi, di sana insinyur teknik, di sana sarjana hukum, inilah akan menjadi sempurna. Di KPK aja kolaboratif loh. Di KPK itu bukan hanya orang sarjana hukum, lengkap misalnya. Nah, apakah ada yang salah kalau NGO juga kalau kecerdasan seorang tidak berada di kepala sendiri, tetapi di kepala orang lain? Kan begitu. Boleh saja saya ada kekurangan, tapi bisa tertutupi, disempurnakan melalui saudara ketua, saudara sekjen dan saudara ketua DPK. Kan begitu. Kemudian terakhir, berkait eksistensi lembaga kami. Lembaga kami yang saya pimpin pertama sebenarnya mungkin pernah dengar dulu, Direktur Lembaga Peduli Sosial Ekonomi Budaya dan Politik. Ini lembaga boleh dibilang jarang lagi muncul di publik bicara soal advokasi anti korupsi. Saya harus akui karena ada hubungan kinerja dengan salah satu lembaga penegak hukum. Itu. Apa yang perlu diungkap? Coba cross check siapa yang bongkar kasus Bang Sulsel Pasangkayu Mamuju kemarin dengan dugaan kerugian 43 miliar. Itu adalah Jusman Air atas nama LP Sibuk Sulsel. Kalau saya selaku koordinator badan pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi Sulselbar, KMAK itu adalah perhimpunan ketua-ketua NGO LSM di dalamnya. Itu kita selektif, siapa-siapa ada di antaranya mantan ketua ACC, mantan ketua KPK Abraham Samad. Ada beberapa lingkar dari akademisi, ada Kopel, ada LBHE, ada ACC, semuanya ada di dalam. Kebetulan saya mendapat kepercayaan selaku koordinator itu, tapi berakhir nanti ini. Nah, saya juga selaku koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi. Jadi memang namanya sesuai aktenya yang terdaftar di Kemenkumham Sulawesi. Mengapa Sulawesi? Bukan Sulsel, bukan Sulselbar. Karena memang skopnya Sulawesi. Di dalam kebetulan saya koordinatornya berdomisili di Makassar. Jadi mulai Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Mamuju, semuanya di sana wangi. Juga berakhir pada saya tahun depan. Sudah 2 kali. Apa karyanya? Apa kinerjanya? Apa yang terbukti? Coba cross check yang disinggung tadi Pak Kesbang. Sampai saksi pelapor kasus yang melibatkan Gubernur Sulsel. Coba cek itu. Itulah karya kita. Kemudian siapa yang bongkar kasus Damkar Makassar kemarin, yang juga terlibat ditangkap mantan wali kotanya di Makassar tempat kita berdomisili sekarang. Alhamdulillah dengan tidak bermaksud sombong, tapi karena ini kan iramanya motivasi ya. Karena sedikit kita mendengar, loh, apakah itu bagus? Tidak ada takutnya. Sampai sekarang saya termasuk adalah orang yang penakut. Tapi kalau bicara kematian seorang mati, saya menganut paham bahwa memberantas korupsi bukan hanya amanat undang-undang, bukan hanya sebagai konsekuensi di negara hukum, tapi juga perintah agama. Tidak ada agama yang membenarkan orang korupsi, termasuk melakukan pembiaran apalagi turut menikmati. Kita harus saling kontrol lah. Apa yang perlu dikontrol? Aparat birokrasi juga perlu dikontrol, baik gubernur, baik wali kota, baik kepala kesbangnya. Harus semua dikontrol. Siapa lagi yang perlu dikontrol? Kita juga NGO juga perlu dikontrol. Jadi harus saling mengontrol. Saya seringkali bilang di wawancara di media nasional adalah kebodohan bagi aktivis manakala dia memberi kepercayaan 100% kepada aparat penegak. Apakah itu berarti pesimis? Oh tidak. Sisakan sedikit, minimal 40% untuk sebagai kontrol. Karena sesungguhnya hakikat bersaudara, hakikat sinergi, hakikat bersahabat itu adalah ketika di sudut sana ada terduga korupsi, kebetulan saya mungkin sahabat atau keluarga, bukan berarti kemudian kita hadir untuk ikut atau turut menikmati hasil dugaan korupsinya itu.
apalagi membela-bela. Tidak gitulah persahabatan. Hakikat persaudaraan atau persahabatan, kalau di meja saya ada Pak Ketum, ada Pak Ketua, ada Pak Kesbang, ada dari Polda, ada sahabat dari Kalimantan. Kalau ada salah satunya di situ terduga korupsi, maka saya harus hadir di meja itu. Ingatkan, tapi Pak Kesbang, pertanggungjawabkan saya, ada yang sebagai manusia, kita harus bertanggungjawabkan. Itulah wujud pencegahan. Seperti itu juga dulu yang saya lakukan. Bagaimana waktu kami bongkar kasus PDM Makassar, juga melibatkan mantan wali kota Makassar. Siapa pelapornya? Silakan cek di KPK. Aktivis seringkali memang kita dengar sengaja, ya, sengaja dibuatkan gosip. Wah, sana nakal, di sana kan goyah cepat. Karena ketika kita mengangkat sebuah kasus, apalagi melibatkan aparat penyelenggara negara, ya, terduga gubernur atau bupati atau wali kota, tanpa pun mereka meminta oknum-oknum untuk mencederai kita, mencelakai kita, dia akan hadir sendiri. Karena ketika kita angkat kasus, kecenderungannya tiga yang muncul. Pertama, bujuk rayu, jebakan-jebakan. Seperti apa misalnya jebakannya? Mungkin salah satu oknum diutus bergabung ke Lipan, menemui atau mendekati ketumnya atau ketuanya. Pak Mutar, saya dengar selain kita pimpin LSM, juga kita bekerja proyek ya. Oh ya betul, kebetulan. Wah, mungkin saya tersambut, jangan tersambut. Kayak cowok-cowok ini kalau Pak Mutar yang kerja ini, kan gitu. Kalau itu dan respon, itu sudah hati-hati. Jadi memang harus matang. Kan prinsipnya, kalau aparat itu, sang calon koruptor itu lebih gagal, lebih ganas, lebih ekstrim, maka NGO pun harusnya lebih ganas. Tidak usah takutlah. Sekalipun pun manusia akan mencederai kita, ya, kita muslim, agama pun mengajar begitu. Seribu pun akan mencederai kita. Kalau yang mau sama sebelum merestui, tidak mengisahkan, tidak bakalan gitu. Coba cek, ada berapa kasus pertersangka? Bagaimana Mas Yusuf Pasangkayu menuju kemarin? Kemudian masih mau dengar kasus pertersangka. Bagaimana wali kota? Coba cek, siapa pelapornya juga dulu itu saya ikan. Nah, apakah kamu sendiri goda? Tidak akan mungkin saya bisa eksis sampai sekarang kalau saya pernah jebol. Itu kan kuncinya. Tentu saya akan malu tampil di hadapan saudara-saudara semua. Apa lagi ke baju sebab baju saya pernah kasih uang lo itu bebo ya. Jadi kembali sebenarnya kita. Makanya pernah ada kejadian 10 tahun lalu saya di kota salah satu ketua NGO. Pak Yus, ini kawan kita di Tikar. Di mana di Tikar? Ada di Sopen. Jadi apa saya bilang? Kalau memang pantas di Tikar itu. Kenapa saya bilang pantas di Tikar? Bagaimana tidak pantas di Tikar? Tidak wajar untuk dicederai. Karena ternyata kerja NGO-nya kasar, mohon maaf sebelumnya kalau saya katakan hanya merupakan bagi nama dari CV. Jadi dia membuat NGO, berdiri di NGO, ya, untuk memuluskan, ya, proyek-proyeknya itu. Jadi sewaktu dia berdiri atas nama CV, kesulitan dapat proyek, dia dirikan NGO yang kerjanya gertak-gertak kegiatan. Apakah yang salah? Tentu salah kalau tidak proporsional. Maka saya mau bilang inilah. Kalau hari ini banyak kita, plakat kita adalah NGO, maka janganlah Anda bertutur ke satu kantor untuk kepentingan bisnis mengejar proyek dengan menggunakan plakat-plakat simbol-simbol NGO itu. Jangan. Gunakanlah yang lainnya. Kalau pengusaha harus proporsional. Karena saya mau bilang ini tegasnya, sekali saja kalian pernah cacat, jangan pernah harap akan bangkit kembali. Saya juga mau sampaikan, apakah aktivis anti korupsi itu harus takut dengan teror? Tidak perlu.
Bagaimana kalau kemudian ada kasus kita angkat, lalu kita dilapor balik? Yang takut hanya orang yang tidak memahami apa itu wujud peran serta masyarakat. Saya kasih contoh kemarin. Waktu saya lapor kasus Gubernur Sulsel, ya, muncul seseorang ngomong di media, mengancam. Seorang teman dari media dia kontak saya, Bajus, apa tanggapan terkait ini? Masalah apa itu? Ini kita akan dilapor. Apa saya sampaikan? Oh bagus itu, kasih rame aja. Tidak ada tanggapan. Bajus, ngapain saya harus tanggapi? Kapan saya tanggapi? Berarti sama saja saya menjerumuskan diri ikut bodoh. Bodoh itu. Ngapain harus takut dengan laporan-laporan itu? Saya mau tegaskan, bagaimana mungkin saya bisa dikategorikan melakukan dugaan pencemaran nama baik, ya, melakukan penghinaan, manakala dugaan biksu sang NGO LSM itu belum berkekuatan hukum tetap, belum ingkrah. Ini harus dipisah, dibedakan. Mana laporan biksus, mana laporan pidana umum. Dugaan pencemaran nama baik adalah pidum, tidak bakal tersentuh dugaan pidum manakala dugaan biksusnya belum berkekuatan hukum. Nah inilah yang digunakan pejabat. Kapan lipan dia itu lupa lapor saya akan lapor balik. Ancam undang-undang etik. Kapan Anda takut maka Anda termasuk dikerjai. Terburunya kalau aktivis atau NGO anti korupsi, katakanlah kawan-kawan dari Lepan, terburuknya karena memang hukum kan kadang-kala tidak selalunya kelihatan hitam putih, ya. Mengapa demikian? Karena selalu hadir abu-abu. Abu-abunya siapa? Ya itu tadi aparat penegak hukumnya. Mungkin aparat penegak hukumnya terlalu kekenyangan disumbang kantongnya duit kan? Begitu. Apakah juga aparat birokrasinya begitu? Betul. Jadi kalau kemudian mendapat panggil, hadirkan saja. Yang salah, yang jelek, manakala aktivis anti korupsi itu terlapor dan tertangkap dugaan perkara korupsi juga. Itu tidak boleh. Memalukan itu. Makanya salah satu kawasan perjauhan kita Haris Asar saat dikontak, sudah oke, maju terus kami bersamamu. Pada saat yang dilawan Luhut Panjaitan, ngapain takut? Ya, kebenaran memang harus begitu. Saya selalu begini lah, semakin tinggi ya gantungan itu untuk kita, semakin enak, sedikit lebih tinggi lah. Nggak usah terlalu takut itu. Bagus, bagaimana kerawanannya? Ya, katanya orang beribadah, ngapain takut? Adakah yang bisa terjadi tanpa sisi sama kuasa? Kan begitu? Hanya ada triknya, gini. Ada biasa kan gini, Bajus, gimana itu? Kita dikata-katai, jangan-jangan itu Bajus sudah lapor itu kasus dan pernah meminta sesuatu, ya? Oleh Pak Gub atau oleh orang-orangnya. Nah, sampai saya diancam mau disantet. Marahlah teman-teman dari atas. Gimana Bajus? Kita grebek saja, kita semua aja. Wah, daftar tidak main begitu. Kenapa? Memang sudah tempatnya orang marah. Sama saja misalkan, kalau saya lapor Pak Wakil Bupati Sinjai, lalu keluarganya marah, apakah harus juga saya marah ketika saya dicaci oleh orang-orangnya? Oh tidak boleh. Memang sudah tempatnya keluarga itu Wakil Bupati marah. Kapan kita ikut marah berarti kita bodoh. Biarkan dia marah, dia sudah tempatnya. Ada pesan orang tua kita, pesannya tegas. Bila oknum, bila orang yang Anda rugikan, merasa dirugikan, Anda laporkan, menjadi marah, posisikan mereka jadi api, kalian atau kita menjadi air. Jangan di api, kita juga jadi api, salah itu. Biarkan dia marah, jadi memang tempatnya dia marah. Yang pasti, jangan Anda lapor kasus itu karena kecewa, karena untuk mencari popularitas, karena bargaining, karena bagian dari kerja-kerja politik. Jangan. Sesuatu yang dikerja tidak murni demi hukum, tidak murni demi rakyat, kok akan kena batunya. Yakin itu. Jadi jalan saja, nggak usah takut lah.
Itulah yang saya gunakan sampai sekarang. Jalan saja. Hanya memang sebisa mungkin dalam mengangkat sebuah kasus ya harus bermantap. Sedikit saya tidak bermaksud menggurui, berbagi sharing saja pengalaman-pengalaman. Kalau kita mengangkat kasus atau melapor di Polda dan Kejati ataukah di KPK, kira-kira terbaiknya di mana? Ya memang ada. Kalau mau lebih bagus, lebih terang ya. Apalagi sekarang Polda juga sudah ada sekarang aplikasinya. Tetapi ya sebisa mungkin tipnya ginilah. Kalau lokus deliktinya dengan perkara itu katakanlah di Kabupaten Sopeng atau di Kabupaten Sinjai, janganlah lipat melapor di Kejari sana atau di Polres sana dengan tidak bermaksud mendiskreditkan ya. Apa hanya baik kejaksaan kamu nggak ada lapor itu mustahil itu karena ini terikat forkopimda istilahnya kalau disuruh. Makanya saya pernah katakan itu salah satu forum. Salah satu yang merusak sebenarnya tatanan konstitusi itu adalah forkopindo kan, itu para arisan-arisan. Betul. Jangan lapor, harus lapor satu tingkat di atasnya. Kalau lokus deliktinya misalkan di Kabupaten Sopeng, lapor di Kejati kalau maunya kejaksaan, lapor di Polda kalau maunya di Polda. Tak begitu. Jangan lapor ada di sana. Nah kemudian mungkin nggak usah panjang ya. Sering juga kita mendengar, apakah peserta masyarakat itu dijamin oleh konstitusi? Oh jelas. Kehadiran NGO atau LSM atau ormas bukan baru sekarang legislatif tidak. Coba kita buka bagaimana tahun 85 Undang-Undang Nomor 8 sudah ada kok di sana. Kemudian Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013. Belum lagi kalau kita bicara bagaimana pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 beserta perubahan Undang-Undang Nomor 20 2001. Kemudian dipertegas lagi tata caranya, tata cara tentang hak dan tanggung jawab masyarakat untuk mendapatkan informasi, mendapatkan saran, memberi saran dan pendapat, maka termasuk mendapatkan pelayanan dan termasuk memberi kritik. Jadi ketika lipat mengkritik aparat penegak hukum itu bukan hal yang keliru, tapi yang Anda kritik jangan personalnya, tapi adalah kinerjanya. Apakah pantas atau wajar aparat pejabat, gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati itu dikritik? Wajar. Kenapa? Karena dia adalah pejabat publik. Tapi jangan coba-coba mengkritik personalnya, urusan soal keluarganya dan lainnya, jangan, beda tuh. Yang boleh dikritik, yang diberi hak masyarakat untuk memberi saran pendapat termasuk kritik peserta, termasuk pelaporan ya berkaitan kinerjanya selaku pejabat publik, karena dia dibayar, digaji oleh negara, oleh rakyat. Jadi lapor aja. Sering juga kita mendengar, ini mungkin perlu saya sampaikan. Saya tidak mau kegiatan ini lipat dianggap, waduh, kok caranya lipat ini bermewah, ya. Nah mungkin saya perlu luruskan ada kawan-kawan dari media. Ya saya segera nyambung apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketum dan Pak Ketua bahwa jelas sekali bahwa kegiatan ini terlaksana karena betul-betul partisipasi ya pengurus mandiri. Ini artinya bahasa halusnya mungkin kalau kita pernah main di Jawa Timur dulu saat kita bekerja bukannya ke advokasi, ada istilahnya oleh teman-teman di sana, termasuk di Papua. Saya ingat dulu pengalaman di Papua saya 2 tahun. Pertama kita dirikan LBH di sana. Saya juga pernah di Papua 2 tahun, pernah di Semarang 3 tahun mas. Di Jakarta saya hampir sebenarnya 10 tahun. Betul. Terakhir saya mengadvokasi dulu kasus pencemaran laut Buyak Manado. Saya berangkatkan 9 orang dalam hutan, yang kembali hanya 3 orang. Saya tidak tahu siapa yang tembak kita, teman-teman kita. Tiba-tiba tersungkur saja. Jadi alhamdulillah kalau soal teror-teror lah, janganlah. Nah, apa korelasinya berkait kegiatan hari ini?
Kalau kita bicara pemberantasan tindak pidana korupsi, maka tentu domainnya sejalan juga dengan instrumennya KPK, tidak hanya fokus atau bergerak pada upaya penindakan. Harus ada keseimbangan antara upaya pencegahan. Nah, tentu disinilah harus hadir nantinya Lipan. Isi saya ilustrasikan gedung ini adalah suatu kumbang besar, berisi air, penuh airnya, kotor pula, bau lagi. Turunlah 1 juta penyidik dari KPK, polisi, jaksa, NGO termasuk membersihkan, tidak bakal bersih-bersih. Kenapa? Karena memang air yang masuk adalah air kotor. Nah, bagaimana untuk meminimalisir atau memangkas air kotor ini? Maka di sana moralnya harus hadir upaya pencegahan. Mungkin di situ ranahnya Lipan bisa masuk, memberi pencegahan. Karena harus terpisah. Sama setelah masuk teman-teman kemarin, kita di teman-teman PDCW. Jadi di sana itu kita tidak ada berbicara. Sambil sama-sama berangkat tidak berbicara. Karena kalau kita juga berbicara, lalu kita juga mengangkat kasus-kasus korupsi, konflik of interest muncul. Mungkin Anda katakan, yang saya dampingi Pak Jus, klien saya adalah perkara pidum, bukan perkara khusus. Jadi saya berhubungannya dengan penyidiknya berkaitan perkara pidum. Saya berhubungan dengan jaksanya berkaitan dengan tidak berhubungan dengan penyidik berkaitan khusus. Mana bisa tidak akan berhubung? Pasti satu kantor. Ujung-ujungnya nanti kong kali kong gitu. Jadi memang harus pilihan, harus konsisten, harus konsisten. Kalau Anda adalah NGO atau aktivis anti korupsi, maka buktikan. Jangan pernah takut. Kita kan bisa bersinergi. Kenapa saya hadir hari ini? Karena saya selalu menghargai bahwa saya selalu mendorong, menginginkan, bukan hanya di kelompok-kelompok ini, di mahasiswa pun saya tidak pernah tidak hadir kalau saya diundang. Baik di Batu ini, ormas-ormas lain, saya pasti hadir. Di band-band mahasiswa lintas kampus, sepanjang tidak bertepatan saya ada di luar kota, pasti hadir. Nah, karena memang harus didorong, saya itu menganut Pak, semakin banyak NGO yang muncul, semakin banyak eksistensi LSM, maka itu lebih baik. Ada akan kadang-kala juga kita seringai sepertinya tidak memberi ruang, menutup ruang pergerakan NGO yang muncul. Tidak boleh begitu sekali. Kita harus lebih banyak selalu munculnya dibanding koruptor-koruptor itu. Apalagi simbolnya Lipan kayak cakep ya, Bravo. Apa tadi itu? Bravo Lipan. Lipan bergerak. Nah, buktikan itu. Saya berharap ke depannya mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk bersuara kembali. Kalau mau cakep gerakannya, sekadar saran ya, tidak bermaksud menggurui nilai ta'ala. Usahakan di latihan tahun depan, selain acara begini, seremoni, hadirkan APH. Ya, hadirkan APH. Saat mereka hadir, serahkan data. Isi Pak Kapolda, isi Pak Kajati, ya. Ini laporan, bukan laporan korupsi. Karena kalau hanya selalu menggonggong, saya itu paling pantang. Banyak teman-teman saya tegur, sudah-sudahlah kau ngomong gitu di media. Belum dilapor di media. Saya akan lapor Pak Ibu Bupati Sijai. Saya akan lapor Pak Kesbah, Pak Ibu Wakil izin Pak Kesbah. Kalau ada oknum NGO suka ngomong begitu di media, ujung-ujungnya itu minta duit. Bukan lagi kerja investigasi itu, tapi investasi. Gitu. Ada ciri oknum itu, mohon maaf, ini mungkin sekedar sharing. Ada pernah kita buat kajian. Seperti apa sih ciri-ciri NGO aktivis yang nakal itu? Mau tahu enggak? Serius? Tapi jangan ada yang berperan ya. Ketika dia berkunjung di satu instansi, ya, di satu kantor, terpampang pakaiannya sih mengalahkan safari wakil rakyat, terpampang gelarnya panjang-panjang. Jadi kalau masih ada aktivis yang nanti suka banyak pasang juga gelar-gelarnya ya, masih meragukan itu kelasnya itu. Kalau ada aktivis suka pasang-pasang gelarnya panjang-panjang, saya dokter, masih meragukan itu. Kenapa? Karena investigasi berarti identik tidak boleh diketahui di mana dia dan sedang di mana dia berinvestigasi.
Ada oknum NGO, dia ngomong di media, saya akan investigasi. Loh, itu investigasi apa namanya itu? Masih perlu belajar investigasi itu. Investigasi itu artinya tidak diketahui Anda bekerja, Anda melakukan full bucket, pengumpulan bahan keterangan. Bukan gumbar-gumbar ke media. Saya akan investigasi pemerintah Kabupaten Sejai. Kalau ada begitu, lapor saya, lapor polisi yang begitu-begitu. Ujung-ujung itu minta duit. Kemudian kerja-kerjanya gini lagi. Kapan ada oknum atau NGO, ketika dia mendapat info ada dugaan korupsi, dia dapat ini, katakanlah karena dia dapat di warkop. Karena sebetulnya apa yang terungkap di warkop itu kan belum bisa dikatakan, itu hanya asumsi. Dia dapat info, kayaknya itu Pak Kesban waktu dia menjabat dulu di kabupaten pernah ada kayak dugaan korupsinya, ya katakanlah gitu. Lalu apa tindak lanjutnya? Sang aktivis ini dia melanggar surat. Perihalnya apa? Klarifikasi. Kalau ada begitu Pak Kesban, tidak usah direspon, sulam. Karena kerja-kerja NGO anti korupsi itu tidak mengenal klarifikasi. Tidak mengenal klarifikasi. Kapan ada NGO, sedikit-sedikit layakkan surat permohonan klarifikasi, sedikit-sedikit klarifikasi, sedikit-sedikit minta bertemu, ajak ngopi, akal itu. Kenapa tidak langsung lapor? Umumnya jawabannya gini, khawatirnya, takutnya Banjus kalau langsung dilapor tidak cukup datanya. Makanya jelas salah satu kita bicara soal anti korupsi, dua hal substansial yang harus dipahami. Ada tidak perbuatan melawan hukumnya? Bagaimana bagi diintervensi? Adanya perbuatan melawan hukum, dibutuhkan ilmuwan atau sering dengan pakar hukum atau pekerja hukum. Ada tidak dugaan kerugian negaranya? Bagaimana bagi diidentifikasi adanya dugaan kerugian negara? Dibutuhkan ilmu keuangan, ilmu audit. Karena jelas sekali definisinya gini, yang dimaksud korupsi adalah ada perbuatan melawan hukum dan ada dugaan kerugian negara. Ada perbuatan melawan hukum belum pasti ada kerugian negara, pasti itu. Tapi kapan ada dugaan kerugian negara, sudah pasti ada perbuatan melawan hukum, jelas itu. Bagaimana bisa mengidentifikasi ini? Hadirkan orang, ya, orang-orang apakah disiplin dari hukum, dari teknik, dan dari akuntan. Harus, karena kapan kita pas-pas di situ, nak kerjeki itu penyidik, nak kerjeki jaksa, nak kerjeki polisi. Mungkin belum semenit Anda tinggalkan kantornya, habis melapor, membawa berkas laporan, belum mungkin Anda sampai di kendaraannya di tempat parkir. Si penyidik ini baik dari polisi, dia telepon orang dulu terduga, ada laporanmu di sini, kau harus cepat ini. Begitu. Begitu. Jadi kita harus lebih keren lah dari apa itu. Nah, bagaimana untuk menguji itu? Sedikit lagi tambahan. Ketika Anda mengangkat kasus, melaporkan dugaan korupsi, baik ke kepolisian, ke kejaksaan atau ke KPK, maka mintalah diri Anda untuk di BAP. Tantalah diri Anda, APH itu, isi Pak Jaksa, isi Pak Polisi, saya mau di BAP. Pertanyaannya kemudian, beranikah teman-teman termasuk libat kalau betul-betul saksi pelapor, berani enggak di BAP? Banyak yang gitu. Untuk kerugiannya kalau Anda tidak melapor dan memang Anda melapor. Coba baca PP nomor 43 tahun 2012 tentang peran serta masyarakat. Di sana Anda kalau mau bicara penghargaan, premi dan lain-lainnya. Ketika Anda tidak bersedia atau takut untuk di BAP, maka sejuta kali pun Anda ngomong di ruang publik bahwa saya pelapor yang itu, nggak dipercaya tuh. Kedua triknya, ini trik. Jangan hari ini misalkan Anda diterima oleh Pak Kajati atau oleh Pak Kapolda, lalu Anda sudah euforia mengekspos ke publik. Hari ini Lipang melaporkan dugaan korupsi. Toh, salah satu kabupaten lah. Ramai beritanya.
Sepekan kemudian hilang itu berita 404 muncul, kan gitu, hilang. Tuan juga pelapornya. Saya tidak tahu hilang apa, mungkin sudah penuh barangkali kantong atasnya, kantong bawahnya, kan banyak begitu. Nah, jadi harus tetap kontrol itu, harus tetap kawal. Jadi ketika Anda datang melapor, minta di BAP-kan, ya itu sebagai saksi, sebagai bukti bahwa Anda saksi pelapor. Karena sebenarnya kerja anti korupsi itu ibarat bercocok tanam. Sedikit motivasinya. Saya ingat 2005 dulu, saya termasuk saya 3 orang dari Semarang, Bang Eko, saya dengan teman dari cewek, Bang Tete, masih koridor cewek. Saya pernah mendapat undangan, mendapatkan penghargaan, bukan hanya tapi daerah, misalnya ini bukan untuk dibanggakan ya, dibanggakan. Sebagai bentuk saja perhatian bahwa negara sebenarnya memberi ruang tempat kepada masyarakat untuk berperan serta melawan korupsi. Sebagai bentuk, jadi tinggal kita saja masyarakat mau tidak berperan serta. Perlindungan hukum jelas ada, penghargaan manakala itu terbukti laporan Anda juga ada. Saya sudah pernah merasakan yang begitu. Saya pernah dapat penghargaan dari kejaksaan berulang-ulang, KPK sertifikasi bagian dan lain-lainnya berulang-ulang. Polri juga begitu, apalagi lembaga-lembaga berkaitan lembaga audit. Nah, jadi ibarat bercocok tanam gitu Pak Ketua. Kan jelas di situ berapa pil Anda dapat kalau orang mau bicara ini. Jadi luar biasa sebenarnya aktif NGO anti korupsi itu, pengabdiannya luar biasa. Jadi kalau bagi anti korupsi kamu terotero, acak-acak, nak ketawa jago itu. Ya aku coba-coba. Biasa yang begitu. Anak-anak gitu yang bisa digertak-gertak. Saya sampai sekarang anak saya hanya 2, yang tua saudara KKN. Mas bisa hadir berdiri, bukan kesombongan. Kenapa? Karena berangkat dari nilai itu. Intinya inilah, apapun yang Anda lakukan harus berangkat dari nilai itu. Jangan karena kebencian, jangan menyerang pribadi orang, jangan karena sakit hati atau kecewa, atau karena ada bargaining politik. Itu makanya saya konsisten sampai sekarang dapat tertarik masuk partai. Bayangkan kalau saya masuk partai, saya tidak bisa lapor petinggi partai, saya tidak bisa lapor gubernur, saya tidak bisa terlibat bagaimana kasus yang ditangkap kemarin wakil ketua DPRD dari Golkar. Jadi enak sebenarnya LSM di NGO, tinggal kita perkuat itu. Yang enak sekarang itu kalau NGO-nya belum, karena saya yakin di sini masih banyak teman-teman bergerak kontraktor ya, Pak Surya, misalnya. Jadi inilah, bukan hal yang salah, karena memang harus ada perketuaan. Makanya saya pernah sampaikan, NGO itu 2 hal yang harus dimiliki. Pertama, penguatan SDM, aspek SDM, kemudian finansial. Karena ketika NGO lemah juga finansial, ujungnya nanti itu minta-minta, gertak-gertak. Jadi bagaimana menguatkan ini? Harus ditopang dengan ada sumber pendapatan. Saya katakan contoh saya, termasuk saya. Selain saya mengasuh salah satu mata kuliah, pemegang mata kuliah, saya juga berwira swasta. Saya merasa, apa merasa saya? Saya jual hasil bumi, jual buka warkop, meskipun bukan lagi saya kelola langsung. Itu penting. Yang salah kalau saya terlibat mengejar proyek-proyek yang bersumber dari APBD APBN. Itu. Kalau teman-teman di Lipang ada yang terlibat di proyek itu bukan juga yang salah, tapi silakan. Tapi bagaimana Anda hadir selain aktivis NGO juga sebagai sang kontraktor, tapi hadirkan dari sana minimal bisa menjadi kontraktor yang dapat diteladani. Meskipun sering juga kita dengan sulit menemukan itu kontraktor, tidak banyak bohong-bohongnya, ya. Tapi saya kira Lipang baguslah ke depannya. Tadi saya perhatikan ketua umumnya lengkap dengan alma maternya. Begitu pun juga ketua DPP. Yang bikin saya semangat lagi karena semuanya ada kopiahnya. Itu kopiah kan kontrol itu. Akan saya jatuhkan ini di bawah kopiah saya nih, kalau saya menjadi tokoh aktivis anti korupsi dan saya terlibat kali gong atau menerima suap dan suap. Kan begitu. Jangan pernah takut untuk dilapor. Saya sampai sekarang, saya sampai sekarang kalau dihitung boleh saat saya masih di Jakarta sampai kembali masa sudah hampir 50 kali saya pernah berusaha di polisi.
Maka sempat status tersangka, tapi alhamdulillah saya ketawa-ketawa, SP3 tidak terbukti. Disitulah, jadi saya bilang gini ya, sebagai organisatoris, sebagai aktivis NGO anti korupsi, menuju kematangan, Anda memang pernah berusaha dengan polisi. Kalau takut berhubungan dengan polisi, wah belum matang itu. Harus pernah berhubungan polisi. Saya cuma mau bilang lagi ginilah, yang salah bagi anti korupsi kalau dia tersangka dugaan turut serta menikmati perkara korupsi. Kalau tersangka dugaan pencemaran nama baik itu biasa. Jadi saya kira itu. Apalagi cukup ya? Jadi sekali lagi saya mau sampaikan, selamat buat LIPA, teruslah maju, insya Allah kehadiran sahabat-sahabat semua, saudara-saudara semua tidak berdiri tunggal hanya atas nama LIPA. Kami pun dari vokal NGO, kami pun dari Badan Pekerja, Komite Masyarakat Anti Korupsi, dan beberapa NGO lainnya akan senantiasa beriringan, bergandengan dengan LIPA. Saya kira itu. Saya atas nama Jusman Air, Koordinator Forum Komunikasi Lintas NGO Sulawesi, juga Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi, Sulselbar, mengucapkan selamat hari jadi ke-6 tahun untuk LSM LIPA. Maju terus, jaya terus, lawan dan tangkap korupsi. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.